Shalom, selamat datang di Unstoppable Generation. Nama saya Yohanes dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah benih firman yang sangat luar biasa, yaitu There is power in the name of Jesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Seringkali kita berdoa dalam nama Yesus, kita berdoa makanan saya akan sehat. Kita berdoa misalnya saya akan mendapat pekerjaan. Kita berdoa saya akan melakukan hal yang besar di dalam nama Yesus. Tapi apakah kita benar-benar mengerti ada kuasa di dalam nama Yesus? Kolose 3 ayat 17, terjemahan baru, ayatnya akan saya bacakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan dalam nama Yesus. Apapun yang kita ucapkan itu harus berdasarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak muda, kita itu terlalu gampang untuk bilang dalam nama Yesus tanpa tahu arti sebenarnya. Apa esensi dari nama Yesus? Apakah in Jesus name itu hanya sebutan yang kita harus sebutkan di setiap waktu? Tidak. Jadi saya mau bukakan sesuatu yang saya juga baru sadari selama ini. Saudara, tahukah engkau bahwa nama Yesus itu artinya adalah Yahweh saves, atau Allah yang menyelamatkan? Tahukah saudara kalau in the name of Jesus atau dalam nama Yesus itu artinya Yahweh save. Nama Yesus itu adalah artinya di dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach, yang artinya Yahweh saves. Yahweh Allah yang menyelamatkan. Jadi apapun yang engkau lakukan, jika engkau sertakan di dalam nama Yesus dan engkau benar-benar mengerti, artinya adalah jika engkau bekerja, Yahweh yang akan bekerja juga bersamamu. Jika engkau di dalam lembah kekelaman, Yahweh yang akan juga berjalan bersamamu di dalam lembah kekelaman itu. Kalau engkau ada di dalam masa sukacita, engkau akan bersukacita dan berpesta bersama Yahweh di waktu-waktu sukacitamu. Di sisi lain saudara, saya mau berkata begini. Dunia itu terlalu memfamiliarkan iblis, memperlihatkan di film-film bahwa iblis punya kuasa. Saya mau berkata, kuasa iblis itu tidak ada sama sekali. Meskipun ditulis di dalam Alkitab, dia itu menguasai bumi. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu teman-teman dan saudara-saudara. Nama setan kita sering dengar, betul? Tapi nama setan itu hanya sebutan, itu bukan nama. Sama seperti begini, teman saya memanggil saya bro, tapi nama saya Yohanes. Kita memanggil, kenapa Alkitab atau kita memanggil nama setan itu bukan namanya asli? Karena dia tidak punya kuasa sama sekali, dan dia dulu malaikat yang jatuh, yang sudah di-disgrace oleh Tuhan. Disown. Kalau di dalam Ibrani, itu kalau nama sudah diambil daripadamu, nah berarti itu kuasamu juga diambil. Yang berarti kita harusnya tidak perlu takut pada setan. Kita tidak usah takut kepada masalah kita. Kita tidak usah takut kepada apapun yang kelihatannya menyulitkan kita atau membuat kita jatuh. Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya, kalau engkau pernah dengar kata Lucifer. Lucifer itu namanya sama di setiap translasi Alkitab. Kenapa? Karena itu sebenarnya nama yang tidak penting. Namanya artinya cuma son of the morning. Di dalam translasi bahasa Indonesia sama. Di dalam Latin sama. Di dalam bahasa Inggris sama. Tidak ada meaningnya nama itu. Kita itu menyebutkannya nama itu hanya untuk mendisgrace dia. Dan memuliakan nama Tuhan. Berikutnya, devil. Itu hanya demigod. Mereka semua dan nama-nama ini tidak ada artinya sama sekali. Karena mereka hanya sebutan. Sama seperti saya memanggil seseorang, misalnya teman saya bernama A. Saya panggil dia bro. Bukan saya memanggil dengan A. Karena saya tidak respect dengan iblis. Makanya kita panggil nama itu. Nah, kenapa adversary atau musuh kita tidak dikasih nama? Tidak dipanggil dengan nama? Karena ketika dia jatuh dari surga, kuasanya sudah diambil daripadanya. Dan saya mau berkata kepada saudara, pada teman-teman, mari kita harus mengerti bahwa iblis sudah tidak punya kuasa lagi. Iblis tidak punya kuasa atas hidupmu, iblis tidak punya kuasa atas pekerjaanmu, iblis tidak punya kuasa atas keluargamu. Jika kelihatannya iblis sedang mengganggumu, sebutkan nama Yesus dan iblis akan pergi. Beberapa kali di dalam Alkitab, orang menyebut nama Yesus dan itu akan mengusir setan. Orang menyebut nama Yesus, murid-murid menyebut nama Yesus dan itu akan menyembuhkan sakit penyakit. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Saya ada kesaksian satu hal tentang kuasa di dalam nama Yesus. Satu hari
saya sedang ada di rumah, lalu tiba-tiba saya sedang mendengarkan satu lagu. Dan lagunya ini berkata begini, judul lagunya adalah House of Miracles oleh Brandon Lake. Dan lagunya berbunyi begini, Come alive in the name of Jesus, come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. Berikutnya dia bilang begini, We bring everything to the feet of Jesus, everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. Ketika saya dengar lagu ini, tiba-tiba Roh Kudus berkata, Nak, apakah engkau benar-benar mengerti apa yang kau katakan? Apakah engkau benar-benar mengimani apa yang kau katakan? Bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Bahwa in the name of Jesus, kita memberikan semuanya. Bahwa in the name of Jesus, everything is possible. Rumahmu akan menjadi house of miracles ketika engkau memakai nama Yesus. Lalu saya contemplate, lalu saya diam, dan wow, benar juga. Tahu saudara, 3 hari kemudian setelah saya mendengar lagu itu, langsung dites. Tesnya apa? Jadi beberapa waktu lalu ada sebuah acara, sebuah KKR. Saya itu harus ikut KKR ini. Tapi Hamin satu minggu, tiba-tiba badan saya lemas. Nah saudara, saya ini pernah lama di Papua. Ketika badan saya lemas, saya harus cek malaria. Dan saya sudah malaria 7 kali saudara. Pada saat itu, saya berpikir begini, aduh Tuhan, apakah saya kena malaria lagi? Karena malaria itu sangat sakit saudara. Tapi ketika saya diingatkan kembali oleh Roh Kudus, Nak, 3 hari lalu aku pernah berkata sesuatu padamu. Coba play lagu itu lagi dan coba bilang, House of Miracles, in the name of Jesus, I am healed, aku disembuhkan dengan iman. Bisakah engkau melakukan itu? Lalu saya lakukan saudara. Lalu setelah itu bukannya sembuh, masih sakit. Saya bangun saja susah. Bangun dari tempat tidur itu susah. Untuk angkat tangan saja susah. Tapi apa yang saya lakukan? Sepanjang jalan saya pergi ke tempat KKR, saya cuma jalan setiap step, setiap langkah saya cuma bilang, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Allahku, imanku akan tetap teguh walaupun aku belum melihat. Itu kenapa di Alkitab ditulis taste and see. Tahu saudara, hari H, selama seminggu, apapun yang saya kerjakan, saya harus bilang in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hari H, saya tidak tahu energi dari mana. Hari H, jam 5 pagi, saya bangun, saya bisa lompat. Saya mandi bukan pakai air panas, pakai air dingin. Saya bangunkan mama saya bangunkan bahkan seisi rumah saya. Ayo, hari ini hari KKR, let's go. Langsung, kita akan naik. Ada energi baru yang turun dalam nama Yesus. Saya bilang ke mama saya begitu, lalu dia senang sekali dan dia lihat ada sesuatu, ada mukjizat yang terjadi karena kita menyebut dalam nama Yesus. Mari saudara, mengertilah arti nama Yesus. Mari saudara, gunakan in the name of Jesus dengan iman. Jangan dengarkan dunia. Setan tidak punya kuasa atas hidupmu, atas keluargamu, atas semua aspek hidupmu. Hanya Yesus yang punya kuasa. Dan in the name of Jesus, saya berdoa biar Tuhan akan meremahkan sesuatu dalam hidup saudara. Biar Tuhan akan menyingkapkan sesuatu di hidup saudara supaya mukjizat itu mengikuti saudara in the name of Jesus.